berbahagia sekali. Assalamualaikum Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu guru hebat di VCT. Ketemu lagi dengan saya Bapak Tholik SPD MSI, guru matematika dari Mandika Jombang. Pada kesempatan sesi kali ini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang pembuatan tes online dengan iSpring Quiz Maker. Insya Allah ini sangat bermanfaat, tidak hanya sebagai digunakan untuk guru matematika, tapi bisa digunakan untuk guru-guru yang lain untuk melakukan tes secara online dan koreksinya juga secara otomatis. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja presentasi pada kesempatan kali ini. Beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pengenalan dari software iSpring. Yang kedua nanti saya sampaikan tentang bagaimana instalasinya. Yang ketiga nanti apa saja menu-menu dan bagaimana teknik penulisan soal di iSpring Quiz. Kemudian bagaimana setting propertiesnya supaya nanti bisa sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Kemudian yang terakhir nanti akan dibahas pula tentang bagaimana kita publish hasilnya atau ekspor dari soal yang akan kita buat dan akan kita share ke siswa-siswi kita. Jadi ada 5 poin penting yang akan kita bahas. Baik Bapak Ibu sekalian, yang perlu diketahui tentang iSpring. Ini iSpring adalah satu aplikasi yang bisa kita pakai untuk membuat kuis. Tidak hanya kuis, bisa juga kita pakai untuk membuat survei secara online. iSpring Quiz Maker ternyata juga dapat digunakan untuk membuat soal-soal interaktif. Artinya bisa kita sisipkan di dalamnya, baik itu berupa audio, video maupun file-file flash maupun yang lain. Dan bisa juga digunakan secara offline apabila jaringannya trouble, kita pakai secara offline juga bisa. Bahkan bisa juga kita integrasikan dengan media PowerPoint. Ini sekilas tentang iSpring. Kemudian kelebihannya, kalau kita pakai aplikasi iSpring Quiz Maker, ini dapat menyisipkan berbagai bentuk media sehingga kelihatan nanti soal-soal akan lebih menarik, lebih animatif gitu. Karena di dalamnya kita bisa menyisipkan tadi yang saya bilang, ada flash, ada video-video dari YouTube kita sisipkan di dalam soal. Kita juga bisa merekam audio, biasanya ini untuk guru-guru bahasa Inggris, soal-soal listening untuk bahasa Inggris. Bisa juga untuk menambahkan informasi pembuat presentasi dan logo perusahaan atau logo sekolahan. Serta bisa juga untuk membuat navigasi dan desain yang menarik bagi para siswa kita nantinya. Salah satu kelebihan yang lain adalah mudah didistribusikan dalam bentuk formatnya flash, bisa juga formatnya Excel, yang dapat digunakan dimanapun dan dioptimalkan di halaman-halaman website. Dapat pula dipakai untuk membuat kuis dengan berbagai jenis. Jadi macam-macam kuis yang kita pakai nanti ada berbagai macam pilihan, menu-menu pilihan, bisa true or false. Ini kalau biasanya soal-soal benar atau salah, bisa dipakai anak-anak SD biasanya. BS benar salah, atau multiple choice. Soal-soal yang akan saya praktekkan nanti adalah soal multiple choice, soal pilihan ganda. Bisa juga nanti dipakai untuk soal matching, jadi menjodohkan, yang biasanya kita pakai soal-soal tentang itu tes IQ atau yang apa menjodohkan. Sekuen ini soal tentang mengurutkan. Multiple respon ini soal-soal biasanya jawaban yang lebih dari satu. Jadi soal-soal SPM itu biasanya kan jawabannya bisa lebih dari satu, beda dengan multiple choice. Type in, numerik, fill in the blank, ini banyak lagi variasi soal yang lain, dan nanti saya akan lebih fokus di multiple choice nanti. Kemudian kelebihan iSpring yang lain adalah laporan hasil kuisnya bisa langsung masuk ke dalam email kita secara real time, artinya bisa langsung kita cek. Anak yang sudah ngerjakan langsung keluar
notif di email kita, nanti nilainya berapa, dia benar nomor berapa dan dia salah nomor berapa, langsung ada email di inbox kita nanti. Seperti itu kelebihannya. Kemudian proses instalasinya. Jadi ketika kita ingin memakai eSpring, kita masuk ke halaman unduh aplikasinya di espringsolution.com. Ini kita buka, nanti akan keluar halaman seperti ini dan langsung download free. Ini akan kita unduh dan masuk ke laptop kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi proses instalasinya gampang sekali, tidak pakai login, hanya masuk ke halaman eSpring, kemudian download dan tinggal install. Yes, install gitu aja, nggak pakai ribet. Jadi link download nanti insya Allah akan saya share di grup WA ataupun nanti di chat. Nah, kalau ada kesempatan nanti. Seperti itu. Kemudian langkah-langkah penyusunan kuis. Ketika kita sudah berhasil download dari halaman webnya dan kita sudah berhasil menginstalnya dengan benar, maka akan muncul icon seperti ini, icon iSpring Suite 8. Kebetulan saya install versi yang 8 ini. Kemudian kita jalankan dengan cara klik 2 kali di icon tersebut. Kita klik, kalau sudah kita klik akan muncul halaman utama seperti ini, menu utama seperti ini. Ini menu pertama dari quiz maker dengan iSpring. Ada banyak pilihan di sini, ada course, ada quiz, ada interaction, ada simulation, ada screencast. Saya fokus ke sini quiz karena kita judulnya adalah ingin membuat tes online. Kemudian kita pilih graded quiz. Kalau memilih survei ini kita gunakan untuk membuat semacam untuk survei statistika seperti itu. Kemudian di sebelah kanan akan muncul file-file yang sudah pernah kita buat. Kalau kita belum pernah buat berarti di sini blank, kosong. Nanti kita buat baru. Kita buat baru nanti. Grade quiz baru new nanti. Kemudian kita masuk ke area kerja. Tadi adalah menu utama. Setelah kita klik grade quiz akan masuk ke area kerja iSpring. Di sini kita akan berkreasi membuat soal di area kerja iSpring seperti ini. 3 menu utama yang penting yaitu jenis kuisnya, kita tentukan di sebelah kiri atas ini jenis kuisnya. Graded question, ini ada beberapa pilihan nanti yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Ada multiple choice, ada menjodohkan, ada benar salah, ada macam-macam tadi, sekuen, mengurutkan dan lain-lain. Di sini menunya untuk menentukan apa yang akan kita pilih. Kemudian settingnya adalah di properties. Kita bisa ngoprek di sini, kita bisa mengeksplorasi bagaimana settingan halamannya, bagaimana settingan timernya, bagaimana settingan KKM-nya. Ada settingan KKM-nya juga Bapak Ibu. Jadi kita bisa buat KKM-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah menu publish. Di sini publish atau ekspor dari settingan soal yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada welcome, ini adalah nanti menu utama, dan di sini adalah menu-menu tambahan yang akan kita setting beberapa saat lagi. Sebelah kiri nanti ini adalah nomor-nomor soal yang akan kita susun. Jadi nomor soalnya akan muncul di sini sebanyak soal yang kita buat. Jadi editnya di sini. Kemudian yang kanan ini adalah tempat membuat soalnya. Seperti itu Bapak Ibu area kerja utama. Dan kita masuk ke properties tadi. Properties, setting properties. Ini yang penting karena ini menentukan nanti kualitas soal yang kita buat. Kualitas soal yang kita buat nanti bisa kita kasih judul, terserah, misalkan penilaian harian matrik, kalau saya matematika atau yang lain terserah. Kemudian KKM-nya disetting di sini Bapak Ibu. Jadi single passing score for the entire test, misalkan ini saya buat 80% atau terserah nanti 60% juga bisa, atau dibuat 40 kalau ingin lebih rendah, misalkan kualitas kelasnya berbeda-beda antara satu kelas dengan yang lain. Ini KKM-nya disetting di sini. Di sini juga ada menu timer Bapak Ibu. Timer di sini disetting 60 menit berarti
nanti 1 jam soalnya sudah otomatis nutup, selesai nggak selesai anak-anak ngerjakan sudah nggak bisa, nanti nutup dengan sendirinya. Kemudian ini settingan yang lain adalah just one, ini berarti bisa disetting anak ngerjakan sekali. Kalau misalkan disetting anak ngerjakan 2 kali juga bisa. Kalau ngerjakan sekali ini kelemahannya nanti kalau anak ngerjakan remedi misalkan ngerjakan ulang sudah nggak bisa, dengan nama yang sama, dengan nomor absen yang sama dia akan nggak bisa masuk karena di sini settingannya just one. Tapi kalau disetting twice 2 kali, bisa disetting 3 kali, nanti bisa ngerjakan 2 kali atau 3 kali seperti itu. Ini menu setting yang pertama. Kemudian setting yang berikutnya adalah setting poinnya. Ini bisa kita setting tergantung soal yang kita susun. Misalkan kita mau membuat 10 nomor dengan skor maksimal 100, berarti poinnya adalah 10 untuk masing-masing soal skornya ini. Kemudian di sini ada narasi, kalau jawabannya benar itu apa gitu, dibuat narasi juga bisa, nggak usah diisi juga enggak masalah. Ini adalah narasi di ini kalau kita settingnya survei. Kemudian settingan properties yang berikutnya adalah result. Result ini ada hasilnya. Yang tadi ini main, kemudian question default yang sudah kita bahas sebelumnya. Main tadi hubungannya sama KKM, question default nanti hubungannya sama timer dan macam-macam. Kemudian result ini hubungannya sama hasilnya. Hasilnya nanti send quiz result to email. Nah ini. Jadi hasilnya nanti langsung masuk ke email saya. Ini kebetulan email saya. Nanti semua kerjaan siswa kalau dia posisi online akan masuk ke email saya. Tidak hanya nilainya, termasuk pekerjaannya, pilihannya akan terekam dengan baik di email. Kemudian go to URL ini terserah, bisa diisi bisa tidak. Ini artinya finish action, ini ketika anak selesai itu ngapain. Kalau non ini berarti tidak ngapa-ngapain. Kemudian close browser, ini browsernya ditutup. Kalau ini saya arahkan ke blog saya supaya anak-anak bisa belajar dari blog pribadi saya arahkan ini. Ketika anak selesai langsung dia finish, langsung lari ke website blog saya seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai setting properties, langsung ke masuk halaman soal Bapak Ibu. Ini halaman soal yang paling atas ini halaman soal. Di sini kita ketik soalnya secara teks. Kemudian yang sebelah kanan ini ada menu picture dan menu equation, ada menu audio juga. Nah, ini adalah insert yang bisa kita sisipkan di dalam soal yang kita buat. Jadi ketika soalnya membutuhkan gambar, kemudian membutuhkan audio, membutuhkan video, bisa kita insertkan di sini. Yang bagian kiri ini, yang bagian soal ini, yang tengah ini khusus untuk teks saja. Kemudian yang optionnya ini adalah yang alternatif 1, ini option A, option B, option C. Kemudian yang dicentang ini adalah yang correct, artinya kuncinya, kunci jawabannya. Kemudian feedback ini bisa kita isi, bisa kita tidak kita isi, terserah. Tadi kalau kosong ya tidak usah feedback ya. Ini adalah nomor-nomor yang soal yang kita buat, nanti muncul di sebelah sini seperti itu Bapak Ibu. Kemudian langkah setelah soal selesai kita buat, selesai kita susun dan sudah kita setting propertiesnya, langkah terakhir adalah publish quiz. Publish quiz ini menentukan dari nanti produk yang akan kita share ke siswa. Bisa kita pilih HTML5 plus flash, bisa kita pilih HTML5 kalau ini hubungannya sama mobile. Kalau mayoritas siswa kita pakai handphone atau Android ya kita pakai yang ini. Kalau combine ini berarti bisa pakai handphone, bisa pakai PC, bisa pakai laptop maksudnya. Seperti itu bisa kita setting nanti file flash keluarannya ini. Bisa juga nanti Excel, file Excel, jadi kayak program gitu keluarnya. Saya biasanya pakai ini, jadi lebih enak, lebih fleksibel pakai Excel ini. Jadi kadang kalau pakai flash itu kadang-kadang laptop anak itu belum diinstal flash, jadi ya bermasalah nanti. Kemudian kalau zip kita centang, ini nanti keluarannya berupa file RAR seperti itu. Kemudian setelah kita setting seperti ini, kemudian kita publish. Kalau kita publish langsung jadi filenya, langsung kita share ke siswa-siswi kita.
Itu Bapak Ibu, jadi untuk paparan dari saya tentang ice spring quiz.